Kalau pada tahap pre-screening data kalian itu gagal, itu berarti pengajuan pinjaman kalian itu tidak lolos verifikasi sistem dan belum layak menerima pinjaman, bukan disebabkan karena aplikasi yang error atau faktor lainnya. Nah, buat yang mendapatkan limit pinjaman yang besar, itu biasanya dipengaruhi dari aktivitas transaksi di rekening BRI yang kalian gunakan, bukan dari nominal gaji kalian per bulan ya. Kalian tidak perlu melakukan pelunasan pinjaman kalau kalian itu mendapatkan penawaran langsung di aplikasi seperti ini. Biasanya penawaran ini akan muncul setelah angsuran pinjaman kalian itu sudah berjalan minimal 75% dari tenor pinjaman. Di video kali ini kita akan bersama membahas salah satu produk pinjaman dari BRI, yaitu Briguna Digital. Karena banyak sekali saya baca di kolom komentar yang mengeluhkan sistem pengajuan produk pinjaman yang satu ini, mulai dari gagal pre-screening data hingga gagal melakukan top up pinjaman. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit insight buat teman-teman semuanya seputar pengajuan pinjaman Briguna Digital ini, dan buat yang sudah punya pinjaman berjalan dan mau melakukan top up pinjaman. Jadi jangan skip videonya karena akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sekarang ini sedang kalian butuhkan. Oke teman-teman, jadi yang perlu kalian ketahui kalau produk pinjaman Briguna ini jenisnya ada banyak ya. Jadi ada Briguna Karya, Briguna Purna, Briguna Pendidikan, dan Briguna Digital. Nah, yang bisa diajukan melalui aplikasi Brimo itu cuma satu, yaitu Briguna Digital saja. Untuk Briguna Karya, Briguna Purna, dan Briguna Pendidikan hanya bisa diajukan melalui kantor cabang BRI. Jadi pada poin ini teman-teman sudah paham ya tentang jenis-jenis pinjaman Briguna BRI. Kemudian selanjutnya untuk masalah syarat pengajuan, di sini saya juga sudah sering mengulang-ulang di video-video saya sebelumnya. Kalau semua produk pinjaman Briguna itu syarat utamanya adalah wajib punya gaji di rekening BRI atau payroll BRI. Jadi buat yang tidak punya gaji di rekening BRI tidak bisa mengajukan semua produk pinjaman Briguna BRI, baik itu Briguna Karya, Briguna Purna, Briguna Pendidikan maupun Briguna Digital. Bagi yang pengajuan pinjamannya ditolak di Briguna Digital itu ada beberapa penyebabnya. Salah satunya adalah faktor kondisi SLIK atau BI checking kalian. Jadi meskipun status kalian itu sebagai karyawan tetap dengan gaji payroll di Bank BRI, tapi kalau SLIK atau BI checking kalian itu enggak bagus riwayatnya, itu bisa saja menjadi penyebab penolakan pinjaman. Hal ini bisa terjadi tidak hanya untuk pengajuan pinjaman baru, tapi juga pada saat kalian melakukan top up pinjaman. Nah, itulah sebabnya banyak yang mengalami penolakan top up pinjaman Briguna ini karena kurang memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Selain histori pembayaran yang bagus, ternyata pada saat kalian itu melakukan top up pinjaman, itu akan dilakukan proses pre-screening data ulang. Artinya data pengajuan tetap dicek seperti proses pengajuan pertama kali atau pengajuan baru. Selain itu, faktor eksternal lainnya seperti jumlah pinjaman di tempat lain itu juga sangat mempengaruhi persetujuan pinjaman baru atau top up pinjaman. Jadi hal ini juga sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang pentingnya untuk menjaga rasio kredit. Jadi jangan heran ya kalau banyak kejadian setelah pinjaman itu lunas, pada saat mau melakukan top up itu limitnya bukannya naik malah menurun. Salah satu penyebabnya adalah rasio kredit yang bermasalah. Kesimpulannya buat kalian yang mau pengajuan pinjaman baru atau top up pinjaman yang sudah berjalan, kalau pada tahap pre-screening data kalian itu gagal, itu berarti pengajuan pinjaman kalian itu tidak lolos verifikasi sistem dan belum layak menerima pinjaman, bukan disebabkan karena aplikasi yang error atau faktor lainnya. Setiap orang tentu berbeda dalam hal mendapatkan limit pinjaman. Ada yang langsung mendapatkan limit pinjaman yang besar, ada juga yang sedang, ada juga yang mendapatkan limit pinjaman yang kecil. Nah, buat yang mendapatkan limit pinjaman yang besar, itu biasanya dipengaruhi dari aktivitas transaksi di rekening BRI yang kalian gunakan, bukan dari nominal gaji kalian per bulan ya. Karena produk pinjaman Briguna Digital ini semuanya serba online prosesnya, mau tidak mau histori aktivitas atau transaksi di rekening BRI itu punya pengaruh besar terhadap limit pinjaman yang akan kalian dapatkan. Makanya di beberapa kasus yang sering terjadi, gaji sama, tempat bekerja sama, jabatan sama, tapi perolehan limit pinjamannya itu berbeda. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya limit pinjaman yang didapatkan. Apakah melakukan top up pinjaman itu harus melakukan pelunasan pinjaman sebelumnya?
Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Kalian tidak perlu melakukan pelunasan pinjaman kalau kalian itu mendapatkan penawaran langsung di aplikasi seperti ini. Biasanya penawaran ini akan muncul setelah angsuran pinjaman kalian itu sudah berjalan minimal 75% dari tenor pinjaman. Jadi buat yang tidak mendapatkan penawaran top up, ya harus melunasi pinjaman yang sudah berjalan. Bedanya di situ ya teman-teman. Saran saya buat kalian yang mau melakukan top up pinjaman, sebaiknya tunggu sampai kalian itu mendapatkan penawaran top up pinjaman di aplikasi. Karena risiko ditolaknya itu lebih kecil daripada kalian yang tidak mendapatkan penawaran dengan cara pelunasan pinjaman yang sedang berjalan. Dan pastikan kondisi data slick atau BI checking kalian itu masih bagus pada saat kalian melakukan top up pinjaman agar pengajuan top up-nya bisa berhasil. Hal ini juga sering terjadi di beberapa kasus pengajuan yang sudah lolos tahap pre-screening data tapi gagal melakukan tanda tangan digital atau terjadi kegagalan pada saat proses pencairan dana. Nah, penyebab dari masalah ini itu dikarenakan faktor handphone atau perangkat yang kalian gunakan ya teman-teman. Meskipun ada juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti koneksi internet yang kurang lancar atau memang aplikasi yang sedang dalam masa pemeliharaan. Karena seperti yang kita tahu semuanya, aplikasi digital dari BRI itu memang sering bermasalah. Jadi kalau saya pribadi itu memang tidak heran dengan aplikasi dari BRI, memang kebiasaannya sudah seperti ini. Tidak hanya Briguna saja, tetapi aplikasi digital lainnya seperti Ceria atau Pinang juga sering mengalami masalah. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, solusinya adalah coba pindah aplikasi Brimo kalian di perangkat lain. Lalu silakan untuk mengulangi prosesnya dan pastikan koneksi internet kalian itu lancar. Kalau semua cara sudah dilakukan tapi hasilnya masih sama saja, kalian bisa mencoba untuk membuat laporan pengaduan langsung ke customer service BRI. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya banyak hal yang harus diperhatikan untuk pengajuan dan top up pinjaman Briguna Digital ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada banyak faktor yang mempengaruhi disetujuinya pengajuan atau top up pinjaman Briguna Digital BRI. Akhir kata, semoga pembahasan singkat pada video kali ini bisa menambah insight atau referensi buat teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like and subscribe. Terima kasih and see you next video.